Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Kali ini kita akan memikirkan bagian berikut. Tanda perilaku hidup atau tanda-tanda moral di dalam konteks akhir zaman. Seperti apa? Alkitab katakan. Namun sebelum kita lanjut memperhatikan itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon belas kasih-Mu. Tolonglah, pimpinlah, supaya kami sungguh boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mohon pimpinan kemurahan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. 2 Timotius 3, 1 sampai 7 dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudaraku yang kekasih, apa yang digambarkan Alkitab sangat luar biasa karena memang fakta yang tidak bisa kita bantah. Kita sudah berbicara tentang bagaimana tanda-tanda akhir zaman itu. Ada tanda politik, ada tanda ekonomi, ada tanda ekologi, ada tanda sekarang moral. Nah saudara-saudara, kita lagi mau berbicara tanda-tanda moral, bagaimana terjadinya degradasi yang mengerikan itu. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari terakhir zaman akhir menuju akhir zaman itu. Kenapa masa-masa itu sukar? Karena hidup menjadi hidup yang jauh dari bermoral dalam standar Alkitab yang dikehendaki oleh Alkitab. Ada apa dengan perilaku manusia? Bagaimana dengan hidup manusia itu digambarkan? Bahwa dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, bagian ini pernah saya khotbahkan satu persatu, apa artinya individualis dan seterusnya begitu ya. Tetapi hari ini kita cuma mau mengambil summary dari seluruhnya ini untuk mau menyorot tanda hidup bermoral dan problematik yang ada. Maka orang-orang akan menjadi orang-orang yang individualis. Ya. Lalu dikatakan juga orang-orang menjadi hamba uang atau materialistis. Terus dua hal ini menjadi mengerikan, bukan? Karena kalau orang individualis, maka hidup bermasyarakat itu akan mengalami perubahan yang mengerikan. Kalau orang di kota besar akan sangat terasa istilah ya, lo, gua akan begitu. Itu adalah bentuk individualis yang sangat mengerikan dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia itu hidup di dalam satu perangkap, tidak lagi mampu untuk hidup bermasyarakat. Sehingga orang ada kesulitan, kesusahan, ya udah urusan sendiri gitu ya. Lalu ada orang bilang, oh Pak, banyak loh sekarang lembaga-lembaga yang nolong orang, bidang ini, bidang itu. Betul. Karena ada orang mengalami kekosongan dalam individualis tadi, lalu mereka melihat akan manusia mengerikan. Selalu ada sisa orang baik, bukan? Tapi majority, siapa yang mau peduli? Maka sikap individualis ini muncul dalam hidup sehari-hari, dalam hidup berkeluarga. Kita nggak mau tahu persoalan sanak famili kita. Dalam hidup bernegara, kita nggak mau tahu apa yang terjadi di dalam sistem pemerintahan, benar apa nggak benar, bodoh amat. Dalam hidup kota kita, bodoh amat, orang nggak bersih, jorok, rusak kota, bodoh amat. Sangat individualis. Orang tidak mampu lagi untuk bekerja sama, untuk saling melengkapi, padahal kerjasama adalah hakikat manusia.
Namanya manusia itu ya bukan binatang yang saling menghabisi. Binatang itu kan kalau dirimba itu mana yang kuat dia yang menang. Tapi manusia adalah makhluk luar biasa yang bisa saling melengkapi. Tapi kehilangan. Miris ya. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, masalah politik datang menciptakan masalah ekonomi, gempa bumi datang menciptakan masalah-masalah sistem dalam hidup alam semesta kita. Semua menjadi problem-problem yang serius. Moral mengalami degradasi yang mengerikan tadi. Dan bisa dimengerti. Yang menarik begini, karena realita hidup kita ini saudara, ya, hidup kita kan semeraut sak maunya. Haus kekuasaan kita berperang. Kan gitu dah. Lalu karena perang menciptakan problem ekonomi, ada kelaparan. Sekelompok orang senang karena menang, tapi banyak orang menderita karena perang. Yang senang itu kan cuma rapat Dewan Tinggi Militer. Wah, kita menang. Rakyat babak belur di bawah kan. Nangis-nangis itu semua. Pasti ada korban di kedua belah pihak. Lalu sisi yang kedua mengakibatkan kelaparan tadi. Dari kelaparan mengakibatkan pula problem-problem terhadap alam semesta kita. Karena problem ekonomi membuat orang juga jadi kemaruk serakah. Memikirkan usaha dengan tidak memperdulikan alam semesta, merusak sistem alam. Apa yang disinggung lingkungan hidup ditabrakin semuanya saudara. Demi untung cepat. Maka akibatnya lingkungan yang rusak, mau bagaimana memperbaiki lingkungan itu? Memperbaiki kali saja sudah susah, apalagi hutan. Kalaupun mau diperbaiki perlu berapa puluh tahun untuk menyelesaikan. Mengganti hutan yang tadi pohonnya itu pohon 50 tahun. Ditebangi tanpa reboisasi. Mau berapa puluh tahun lagi? Kita terlalu mudah untuk merusak tetapi tidak untuk memelihara. Akibatnya apa? Itulah kemoral itu. Orang individualis materialistis tadi. Jadi orang tidak peduli lagi yang lain. Pokoknya aku dapat uang. Jadi hamba uang. Istilah hamba uang dulos terhadap uang. Budaknya uang. Ya. Maka kalau kita bilang kamu budaknya uang itu kan mengerikan saudara ya. Jadi kita diperbudak oleh uang itu. Rela menghantam saudara sendiri, saudara kandung, orang tua. Kita gugat, kita sikat, kita hantam demi materi. Maka perkelahian-perkelahian seperti ini akan menjadi satu perkelahian yang sengit dalam kehidupan gereja Tuhan. Bagaimana orang-orang hidup dalam pergumulan kekacauan yang sangat menakutkan. Tidak ada yang peduli. Pokoknya, kan gitu ya. Pokoknya apa? Pokoknya harus begini. Sehingga ini menjadi menakutkan saudaraku. Tapi itulah yang terjadi. Seharusnya ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan ini. Tapi sudah, sedang, dan akan terus. Mari kita memikirkan satu hidup yang benar. Hidup yang harusnya memuliakan nama Tuhan. Hidup yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Nah inilah yang mestinya kita pikirkan dan inilah yang mestinya kita gumuli dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berkenan dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Orang mengalami dan menjadi individualis, orang kemudian menjadi materialistis. Mereka dikatakan membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pebitnah, orang-orang juga menjadi egoistis, mau menang sendiri. Sudah tidak ada lagi namanya mengalah, itu barang langka itu saudaraku. Urusan kecil, perselisihan karena nggak mau mengalah bisa jadi perkelahian yang sengit. Padahal penyebab pertama atau penyebab awalnya sepele. Bahkan di dalam dunia rohani. Sehingga orang bisa berkelahi di gereja. Hanya karena tidak mau mengalah. Hanya karena masing-masing mau menang. Sifat egois itu begitu kuatnya. Jadi kalau kita pikirkan saudara-saudara dengan jujur, mengerikan loh. Ya. Ini adalah situasi pelik yang terjadi. Ini menjadi satu bahaya dalam kehidupan keimanan orang percaya. Saya pikir ini perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan cara yang bertanggung jawab. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan tidak mengecewakan Tuhan. Nah, ini harus menjadi kegairahan dalam hidup orang-orang percaya. Sehingga mereka tidak terjebak pada sifat individualis tadi. Yang memang tataran hidup kita mengakibatkan seperti itu.
supaya orang tidak menjadi materialistis. Tapi memang tuntutan hidup pun seperti itu. Karena yang dihormati orang kaya, bukan orang miskin. Mirisnya, orang benar kurang mendapat hormat dan perhatian. Jadi yang pegang uang itu yang punya hormat. Mau benar nggak punya uang, ya nggak punya hormat, nggak dihormatin orang maksudnya. Miris juga ya. Karena itu godaan untuk menjadi hamba uang itu besar. Reasonnya ada, kehidupan sehari-hari ada. Bahkan dalam rumah pun orang tua lebih mencintai dalam tanda petik anaknya mana yang paling berhasil. Secara apa? Ekonomi. Bukan idealismenya. Jadi dalam keluarga tatarannya berubah. Ke gereja bagaimana? Sama juga. Siapa yang paling dihormati? Ya, yang kuat secara ekonomi. Di keluarga, di gereja, masyarakat dunia, apalagi. Itu fakta. Karena itu kerusakan ini akan terus makin menjadi-jadi. Siapa yang bisa menghentikan? Siapa yang bisa mencegah itu? Karena itu kita pun tergoda mudah untuk terlibat di sana. Perlu berhati-hati. Sebagai pendeta saya juga bisa tergoda. Bisa. Saya menjadi individualis. Bodoh amat sama yang orang lain. Saya bisa menjadi materialistis sehingga tujuan pelayanan saya adalah uang dan uang dan uang dan uang dan uang. Bisa. Saya menyebut uang itu sebagai berkat Tuhan bagi saya. Bisa saja. Saya memanipulir kalimat itu misalnya. Tapi yang penting saya dapat dan saya untung. Saya nikmati. Bodoh amat orang lain buntung. Wah. Saya bisa jahat. Bisa. Tidak terkecuali saya sebagai pendeta. Karena itu saudara harus berjaga. Begitu juga saya. Supaya kita jangan tergelincir pada sikap individualis, pada sikap materialistis. Supaya kita jangan terjerumus pada sikap egoistis yang mau menang sendiri, bodoh amat yang lainnya. Padahal kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah yang diajar mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tapi kalau moral gini sudah gerubuk. Orang-orang menjadi antagonis, keras, memberontak. Ya, sangat mengerikan. Anak-anak tidak peduli pada orang tuanya lagi, tidak ada respect. Orang tua akan banyak yang menangis. Membesarkan anak hanya untuk melawan dirinya. Sehingga mimpi, harapan bahwa anak ini akan kelak menjadi penghiburan berubah menjadi malapetaka. Miris ya. Dan kita mendengar itu banyak. Berapa menyedihkannya kalau anak kita masuk di penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Lalu polisi datang memberitahukan. Sebagai orang tua kita tersayat. Tapi mungkin saja kita punya salah. Karena sistem di rumah kita sendiri lebih mencintai uang ketimbang anak kita. Anak kita menjadi seorang yang memberontak. Hanya kita dapat uang kehilangan anak. Wah, ngeri kan? Ngeri bener ya. Masa kita mesti terjebak lalu demi uang ini anak ini terabaikan. Emang anak kita tidak lebih mahal dari uang kita? Emang anak kita bisa dibeli? Jadi orang tua punya problem, anak punya problem. Begitu anaknya bikin problem, orang tuanya stres. Begitu orang tuanya cariin materi terus lupa anaknya yang stres. Cuma gonta-ganti peran, gonta-ganti posisi. Alangkah indahnya kalau ayah yang tahu mencari uang tapi tidak jadi budaknya uang. Menginvestasi waktu untuk anak dan mendidiknya. Maka kebahagiaan sepanjang kehidupan menjadi harapan yang memiliki keniscayaan yang mungkin. Yang bisa menjadi punya kita. Jadi itu bukan sekedar bim salah bim, oh Tuhan tolong kami bahagia, lalu saudara bahagia, kan tidak. Ya. Kalau kau mau buah, aku mau buah, ya kita mesti menabur atuh. Kita mesti menyirami itu dengan firman hidup itu. Supaya kelak kita bisa panen buahnya. 30, 60, 100 kali lipat berbuah dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali mau 30, 60, 100 kali lipatnya materi. Betapa materialistisnya kita. Nah ini pun jadi bahaya. Karena itu perlulah berhati-hati, perlulah bersikap sungguh. Supaya kita tidak menjadi salah dalam menjalani hidup kita ini, saudara-saudaraku. Inilah kehidupan yang seharusnya kita tumbuh kembangkan. Inilah seharusnya menjadi warna-warni dalam hari-hari yang kita jalani. Hidup berkenan kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Harusnya menjadi kegairahan yang ada di dalam diri ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Orang-orang seperti begini, bukan saja mereka kemudian menjadi antagonis, bukan saja kemudian mereka menjadi garang, suka memberontak. Dikatakan mereka juga suka mengkhianat, oportunis. Di sini lain, di sana lain. Begitu mudahnya. Seperti Yudas yang mencium ya Tuhan Yesus, tapi dalam rangka menyerahkannya. Begitulah kemudian banyak sekali hidup yang menyedihkan, sehingga kita mengalami serbuan yang menakutkan. Sebagai gereja kita penting hati-hati. Jangan pikir gereja imun terhadap seluruh penyakit dekadensi moral ini. Gereja tidak imun. Gereja justru akan menjadi sasaran tembak yang terus-menerus oleh si jahat itu. Karena itu gereja harus mampu berjaga-jaga menegakkan prinsip kebenaran dan menghargainya. Jangan sebaliknya. Nah, inilah yang mestinya kita jalani dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Bagaimana kita melewati hari-hari hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan kita. Penyakit berikutnya apalagi? Suka memenuhi hawa nafsunya. Hanya mau memuaskan keinginannya. Hedonis. Gaya hidup hedonis memang menjadi gaya hidup yang mengerikan pada saat ini. Orang-orang gaya hidup hedonis menjadi satu gaya hidup yang mau menunjukkan, saya begini loh. Saya hebat loh. Hedonis. Nah, oleh karena itu orang-orang yang hedonis ini adalah orang-orang yang kemudian berkutat dalam sepanjang kehidupannya dengan selera dan pemuasan hawa nafsunya. Itu orang hedonis. Sehingga orang-orang yang hedonis ini harus belajar bagaimana memperbaiki dirinya. Tetapi kalau nafsu itu sudah menjadi penyakit, sudah menjadi akut di dalam dirinya, wah ini memang udah jadi repot kan ya. Tiap orang yang hedonis itu sangat memuaskan dirinya bisa jadi drugs. Mabok-mabokan. Pesta seksual, segala macam mereka bisa lakukan. Tiada henti. Menjadi hobi. Orang bisa meleset, bisa jatuh, bisa. Tapi menyesali dan kembali. Tapi ketika berdiam dan menikmati, ini yang disebut hedonis tadi. Sehingga itu menjadi gaya hidup, bahkan menjadi kebutuhan hidup mengerikannya. Ketika itu sudah menjadi kebutuhan yang tidak harus disuplai. Saudara bisa bayangkan kegaduhan, kekacauan yang terjadi. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Dalam hidup sebagai orang percaya, bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita melewatinya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah, pikirkanlah, sehingga dengan demikian hidup kita berkenan kepada Tuhan kita. Hidup kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga hidup kita penuh dengan gegap gempita, di mana Tuhan ditinggikan, diagungkan. Karena hidup kita yang tidak terjebak pada perangkap hedonisme. Lalu apa lagi? Religiosity. Waduh, ini lebih gawat lagi. Karena ternyata orang-orang yang seperti ini nanti individualis, materialistis, antagonis ya, kemudian oportunis maupun orang yang hedonis begitu. Ternyata bukan berarti mereka itu tidak ada di dalam gereja, tidak ke gereja. Mereka bisa ke gereja. Mereka tapi mengutamakan religiosity-nya bukan spirituality-nya. Artinya, religiosity itu adalah orang pergi ke gereja untuk menyenangkan dirinya. Perhatikan, religiosity adalah orang pergi ke gereja untuk menyenangkan dirinya. Jadi dirinya yang disenangkannya. Nah, ini kita juga perlu hati-hati sekali. Sehingga kita tidak terjebak dan menjadi salah dalam kehidupan kita. Jangan berpikir kita ke gereja bisa menyenangkan Tuhan. Jangan berpikir kalau saudara ke gereja kasih uang ke Pak Pendeta Bigman Sirait, maka bereslah semuanya. Enggak. Oh, ini persembahan untuk Tuhan. Nah, ya sudahlah. Asa iya Tuhan butuh persembahan kita. Kalau kita diberi persembahan, kesempatan adalah ruang syukur kita kepada Dia. Kita tidak akan pernah bisa menolong Tuhan dengan persembahan kita. Karena itu jangan pernah memberi dengan sikap membeli. Berilah sebagai hormat dan respek. Tetapi jangan memberi mutiara kepada babi. Maka bertanggung jawablah kalau memberi. Jangan jadi salah.
Saya pendeta, jangan Anda kasih saya. Belum tentu saya pendeta yang benar. Anda harus hati-hati. Kalau saya pakai untuk diri saya, berarti saudara sudah memberi mutiara pada babi. Karena bisa jadi saya ini babi. Hanya satu caranya untuk Anda tahu saya babi apa bukan. Cari tahu, lihat sepak terjangnya kayak apa. Ya, baru saudara bisa mengenali. Karena tadi perilaku religius itu makin kuat. Sehingga orang pergi ke gereja itu jadi semacam kompensasi terhadap kesalahan yang dijalani. Saudaraku, aku mencintaimu. Maka satu yang harus kukatakan, mana mungkin Tuhan bisa kita tipu? Betul enggak? Gak mungkin. Ingat, agama bisa kita bohongi, pemimpin agama sederhana untuk menipunya. Tetapi Tuhan, mana ada yang bisa? Dan jangan pernah mencobanya. Jadi kalau kita melihat bagaimana dekadensi moral tadi makin merosot, waduh ngeri banget ya. Sehingga orang makin krisis identitas sebagai orang Kristen. Sehingga nanti kalau orang lihat Kristen, ini Kristen sama nggak Kristen sama aja ya. Ini ke gereja nggak ke gereja, ya mata duitan juga ya. Wah, ini memang jadi repot saudara. Sekarang udah terjadi Pak. Wah sudah dari dulu. Di abad pertengahan pun gereja sudah begitu gilanya dengan kekuasaan. Terus maju kemari, bentuknya saja yang berubah-ubah konteksnya ya. Dulu kalau permainan itu dulu adalah kekuasaan institusi, sekarang menjadi kekuasaan pribadi. Dulu institusi agama nih, satu kekuatan. Sekarang pribadi per pribadi, makin banyak penguasanya. Nah inilah yang harusnya kita jaga dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Kita manusia berdosa dan bisa berdosa. Karena itulah kita bergumul bagaimana hidup benar. Benar tidak sekedar mengatakan kata-kata benar. Benar tidak sedar berkhotbah dengan benar. Karena ahli-ahli Taurat pun Tuhan Yesus sendiri ngomong Matius 23. Dengarkan apa kata ahli Taurat itu. Tapi jangan tiru kelakuan mereka. Dan kau ahli Taurat, kau tidak masuk ke surga. Tapi jahatmu, kau tutup pula pintu surga itu. Mau menceritakan bagaimana mereka seringkali menjadi batu sandungan dalam kehidupannya. Menyandung banyak orang padahal mereka ahli Taurat, imam. Tapi khotbah mereka benar. Kelakuan mereka tidak. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, religiosity ini akan menjadi perangkap yang mengerikan. Jadi banyak orang akan kecewa ke gereja. Kalau engkau pernah kecewa ke gereja, kalau engkau pernah kecewa ke hamba Tuhan, lalu kau tidak mau lagi ke gereja, saya harus berkata salah. Jangan. Saudara tetap harus pergi ke gereja. Saudara harus berurusan dengan Tuhan. Bahwa saudara ke gereja A sudah dikecewakan dan saudara tahu tidak jujur, saudara pergi ke B. Nah, itu cuma pindah tempat saja, itu pindah organisasi saja. Itu. Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak ada satu organisasi bisa mengurung Tuhan. Carilah yang benar, belajarlah mengerti. Pak, nanti saya ketipu lagi. Mudah caranya, jangan terlalu cepat percaya. Perhatikan dulu, jangan langsung-langsung. Amati dari jauh, mendekat dan lihat. Cek kiri dan kanan, supaya kau tahu kebenaran. Supaya kau tahu faktanya. Sehingga tidak ada yang bisa membantah kebenaran yang kau pahami itu. Itu penting. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita. Inilah yang seharusnya kita gumuli dalam hari-hari kita. Bagaimana kita bertanding supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Camkanlah, renungkanlah, kerjakanlah. Sehingga ini menjadi bagian indah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Masa saudara tidak rindu? Pasti semua kita merindukannya, bukan? Jadi dekadensi moral akan terjadi, yes. Terus terjadi, yes. Menukik, yes. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi membuat kita berubah dalam bermoral. Manusia menjadi individualis. Ya. Untuk membiayai gaya hidup ini, manusia menjadi materialistis. Seluruh lapis, makanya kalau kita nggak kuat repot. Karena itulah Tuhan berkata, janganlah serupa, Alkitab ya, janganlah serupa dengan apa? Dunia ini. Janganlah individualis, janganlah kau materialistis, kan gitu.
Janganlah kau anarkis, janganlah kau antagonis, janganlah kau oportunis, janganlah kau hedonis, janganlah engkau hanya religiosity. Semoga kita menyadari itu dan tidak terjebak di situ. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memerdekakan diri oleh apa? Kebenaran firman. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkelahilah dengan jujur dan jangan menjadi salah dalam jebakan yang ada. Tuhan menolong saudara, Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Jagai kami, pelihara kami, ampuni kami. Kalau kami seringkali hidup salah dalam hidup benar itu. Ajarlah kami supaya terus berjalan di jalan-Mu, hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkat sertai kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan. Tuhan kami, dan biarlah firman-Mu menerangi langkah kaki kami. Kami tak tersandung dalam krisis moral yang ada. Amin. Saudara-saudara, sampai sini pertemuan kita. Doakan terus pelayanan kita. Dukung, ambil bagian, kabarkan bagi tiap saudara. Mari terus maju dalam melayani Dia. Sampai ketemu. Shalom. Apa yang